Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tema 7, subtema 1, 2, dan 3 pembelajaran SBDP. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo allegro artinya cepat. Keterangan lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian tanda tempo moderato artinya sedang. Keterangan 60 ketukan per menit. Kemudian tanda tempo largo artinya lambat. Keterangan kurang dari 60 ketukan per menit. Sekarang kita akan lanjutkan tentang pola lantai. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dilakukan jika tarian tersebut dilakukan secara berkelompok. Pola lantai terbagi dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus terdiri dari horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Kemudian untuk garis lengkung, ada lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Berikut adalah gambar pola lantai. Ini gambar penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ya, ke depan, garis lurus ke depan. Ini penari bergerak dari garis diagonal. Melalui garis diagonal. Kemudian ini penari bergerak melalui garis horizontal. Ini penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar ini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ini penari bergerak melalui garis lingkar. Kemudian gambar selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini formasinya. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Segi 5. Ini formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Ini. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan penari bergerak melalui garis diagonal. Formasinya ya. Kita lanjutkan. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Dan perhatikan. Ini adalah karya seni rupa montase. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Cara membuat karya montase. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan.
6. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Ini montase. Kita lanjutkan. Ini adalah karya seni rupa kolase. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Cara membuat karya kolase. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. 3. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Berikut adalah karya seni rupa mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kertas atau kain. 3. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Kita lanjutkan. Ini adalah hasil karya seni aplikasi kain. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, kertas berwarna, atau kertas bekas kalender. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Berikut kita akan lanjutkan pembelajaran IPS. Kalian baca buku tema 7, halaman 109 sampai 112. Kemudian lanjutkan lagi halaman 117 sampai 119. Kalian baca dan pahami. Kemudian, kalian kerjakan latihan. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang A. Industri, B. Perkebunan, C. Perikanan, D. Pertanian. 2. Contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan adalah A. Guru mengajar siswa di sekolah, B. Dokter memeriksa pasien di klinik, C. Montir memperbaiki mobil di bengkel, D. Pustakawan merapikan buku di perpustakaan. Nomor 3. Di peternakan, sapi dimanfaatkan untuk ... 4. Manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa adalah ... 5. Tuliskan 5 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Kalian kerjakan di buku latihan. Oke, selamat belajar.